I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. Halo teman-teman sekalian, apa kabar semua? Di sini saya akan membuka forum pemaparan hasil diskusi yang telah kami diskusikan, dan saya mewakili kelompok dari kelompok 6 untuk membuka diskusi ini. Perkenalkan, nama saya Khairul Sabirin. Saya akan menyebutkan nama-nama teman kelompok saya. Yang kedua ialah Bahara Silaban. Dan yang ketiga ialah Lasria Situngkir. Dan yang keempat adalah Sonya Natasha Samosir. Untuk itu, teman-teman dapat menyaksikan tayangan video berikut ini dalam pemaparan materi tentang uang dan bank dalam mata kuliah pengantar ekonomi makro. Terima kasih. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu hakikat uang dan suku bunga. Pertama, saya akan menjelaskan tentang suku bunga. Suku bunga Bank Indonesia adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stand kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Suku bunga Bank Indonesia diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas atau liquidity management di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Berikutnya itu suku bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan kepada nasabah yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank yang memperoleh pinjaman. Kemudian yaitu dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabah, yaitu satu, bunga simpanan. Bunga simpanan yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh, giro, bunga tabungan, dan deposito. Kedua, bunga pinjaman. Bunga pinjaman yaitu bunga yang diberikan kepada peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh yaitu kredit. Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh, seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian sebaliknya. Berikutnya yaitu uang. Uang didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar dapat berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sebelum uang diciptakan, masyarakat pada zaman dahulu melakukan perdagangan dengan cara barter. Barter merupakan pertukaran barang dengan dagang. Pertukaran barang dengan barang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tentang jumlah uang yang beredar. Money supply atau jumlah uang yang beredar yaitu seluruh persediaan uang dalam suatu perekonomian. Jumlah uang yang beredar dapat mencakup uang tunai, koin, saldo dalam rekening giro, serta tabungan. Pengaruh jumlah uang beredar terhadap perekonomian. Untuk melihat pengaruh jumlah uang beredar terhadap perekonomian, kita perlu memantau perubahan pasokan uang beredar. Karena perubahan pasokan uang beredar tersebut dapat mempengaruhi tingkat harga sekuritas, inflasi, nilai tukar, serta siklus bisnis. Dalam ekonomi, hubungan antara inflasi, pasokan uang beredar, serta PDB real dikaitkan dengan teori kuantitas uang. Terdapat bukti empiris yang kuat tentang hubungan langsung antara pertumbuhan jumlah uang yang beredar dan inflasi, di mana ketika sebuah negara mengalami peningkatan pasokan uang yang sangat cepat, maka negara tersebut juga akan mengalami peningkatan harga yang sangat cepat, di mana dapat menimbulkan hiperinflasi. Karena hubungan ini, maka diperlukan kebijakan moneter sebagai alat untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan moneter sendiri dibagi menjadi dua.
Yang pertama, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif yaitu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Dan yang kedua, kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Keduanya menggunakan instrumen yang sama, yaitu tingkat kebijakan, persyaratan cadangan atau cadangan wajib, dan operasi pasar terbuka. Penerapan kebijakan moneter harus dilakukan sebijaksana mungkin. Kita dapat melihat dalam persamaan teori kuantitas uang, di mana ketika jumlah uang yang beredar meningkat, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, peningkatan output agregat, dan yang kedua, kenaikan harga. Saya akan melanjutkan nomor 2, yaitu fungsi uang dan permintaan. Pada dasarnya fungsi uang itu mencakup 3 bagian. Yang pertama, alat tukar, yang kedua, satuan hitung, yang ketiga, alat penimbun kekayaan. Fungsi uang alat tukar itu karena bersifat tahan lama, diterima tanpa keraguan, ringan dan mudah dibawa, nominalnya dapat dipecah-pecah dan tidak mudah dipalsukan. Yang kedua, satuan hitung. Sebagai satuan hitung untuk mempermudah masyarakat untuk menghitung nilai satu barang dalam mata uang. Tanpa adanya fungsi uang satuan hitung, kita akan sulit membandingkan harga barang satu dengan yang lainnya. Dengan skala yang lebih luas, tanpa adanya uang sebagai satuan hitung, orang akan kesulitan membandingkan harga satu rumah dengan rumah yang lain dan sebagainya. 3. Alat penimbun kekayaan. Uang juga merupakan penimbun kekayaan. Banyak orang yang menyimpan sebagian kekayaannya dalam bentuk uang yang disimpan di rumah atau di bank dalam bentuk tabungan atau deposito. Terus permintaan uang. Jadi permintaan uang ini merupakan sejumlah uang yang diminta atau yang diinginkan oleh masyarakat untuk tujuan transaksi, tujuan berjaga-jaga, dan tujuan spekulasi. Permintaan uang dipengaruhi oleh 3 motif seperti yang dikemukakan oleh James Keynes, yaitu motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Permintaan uang dipengaruhi oleh A. Selera masyarakat. Selera masyarakat akan memengaruhi permintaan uang. Misalnya, peningkatan selera masyarakat terhadap barang-barang impor yang mahal akan meningkatkan permintaan terhadap uang kas untuk tujuan transaksi. Yang B. Kekayaan dari masyarakat. Apabila suatu masyarakat semakin kaya, maka permintaan terhadap uang cenderung meningkat. Namun, tidak selalu bahwa kenaikan kekayaan yang cukup besar akan secara otomatis meningkatkan permintaan uang kas. Mungkin ada sebagian yang diwujudkan dalam bentuk tabungan atau surat berharga jangka pendek. C. Tersedianya fasilitas kredit. Dengan makin banyak serta mudahnya fasilitas kredit seperti kartu kredit dan pembayaran angsuran, maka permintaan uang kas, surat berharga uang kas semakin kecil. D. Kepastian tentang pendapatan yang diharapkan. Apabila masyarakat memiliki kapasitas tentang pendapatan yang diharapkan di masa mendatang, maka permintaan uang cenderung turun. Sebaliknya, apabila masyarakat tidak yakin bahwa pendapatan yang diharapkan kemungkinan tidak menjadi kenyataan, maka permintaan uang kas cenderung naik. E. Harapan tentang harga. Apabila masyarakat menganggap bahwa di kemudian hari harga-harga barang dan jasa akan turun, mereka akan cenderung menahan uang kas dan menunda pembelian barang. Sebaliknya, apabila diperkirakan harga akan naik, permintaan uang oleh masyarakat cenderung turun. F. Sistem atau cara pembayaran yang berlaku. Cara pembayaran ini berhubungan erat dengan sistem atau proses produksi barang. Apabila proses produksi mulai dari bahan mentah sampai barang jadi dan didistribusinya dilakukan oleh beberapa perusahaan berbeda dengan pembayaran kontan, maka permintaan uang kas semakin besar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi model kurva LM terhadap pengaruh kebijakan moneter. Untuk membuat kurva LM, kita asumsikan kurva tersebut penawaran uang tidak mengalami perubahan, sementara terjadi peningkatan income.
dari Y1 menjadi Y2. Untuk mempermudah pemahaman kita semua, dapat melihatnya pada gambar nomor 1 dan nomor 2, dan pada pergeseran kurva LM terhadap pengaruh kebijakan moneter, dapat juga teman-teman melihatnya pada gambar nomor 3 dan nomor 4. Gambar nomor 1 dijelaskan bahwasanya kurva penawaran uang tidak mengalami perubahan. Kenaikan income pada Y1 ke Y2 akan menggeser kurva permintaan uang ke atas secara sejajar. Kenaikan kurva permintaan uang pada gilirannya menggeser equilibrium sekaligus mengubah tingkat suku bunga. Penjelasan pada gambar 1 dalam kurva LM. Selanjutnya, relasi antara perubahan income dengan tingkat suku bunga, maka itulah yang membentuk kurva LM. Dapat dilihat pada gambar nomor 2. Dan dijelaskan bahwasanya pada gambar nomor 2, interaksi antara tingkat suku bunga dengan income Y1 dan Y2 dijelaskan pada gambar nomor 1 sehingga membentuk kurva LM. Terjadilah pergeseran pada kurva LM. Pergeseran kurva LM diakibatkan kebijakan moneter yang terdiri atas dua perubahan. Yang pertama, pengaruh perubahan pertama adalah easy money policy. Apa itu? Ialah peningkatan money supply yang akan berdampak pada peningkatan demand for real money balance. Peningkatan pada demand for real money balance ini akan mengakibatkan pergeseran equilibrium di kurva liquidity preference. Baiklah, pada gambar ketiga, penjelasan pada kurva sebelah kiri, peningkatan money supply dari MS per P ke MS per P akan menggeser equilibrium permintaan penawaran uang. Pergeseran equilibrium diikuti dengan penurunan tingkat suku bunga dari R menjadi R. Perubahan tersebut tercermin pada pergeseran kurva LM secara sejajar dari LM ke LM kurva yang sebelah kanan. Nah, perubahan yang kedua yaitu tight money policy. Pada gambar nomor 4 dapat dijelaskan bahwasanya kebijakan pengurangan money supply akan menggeser kurva penawaran uang ke kiri. Perubahan ini menyebabkan bergesernya equilibrium permintaan penawaran uang sehingga sekaligus menaikkan tingkat suku bunga. Akibatnya, kurva LM bergeser ke atas secara sejajar menjadi LM atau kurva yang sebelah kanan. Dengan demikian, pemaparan tentang terbentuknya kurva LM serta penggeseran pada kurva LM akibat perubahan kebijakan moneter tergambarlah pada 4 gambar grafik kurva tersebut. Dengan demikian telah kami sampaikan pemaparan dari hasil materi diskusi kami tentang uang dan bank. Sehingga mohon maaf jika ada kesalahan dan kata-kata yang kurang tepat atau masih keliru, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. And got so